Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang pembahasan soal untuk persiapan STS. Untuk soal pertama yaitu bentuk baku dari 45.800.000. Jadi, pertama kita harus ambil angka yang bukan 0. Berarti di sini ada 4, 5, dan 8. Lalu kita buat dalam notasi 10 pangkat. Oke, berarti di sini dikali 10 pangkat berapa? Kita hitung banyaknya angka 0. 1, ya, kita hitung berapa banyak angka 0 di sini. Berarti ada berapa? 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai 5. Nah, jadi bentuknya 458 dikali 10 pangkat 5. Nah, kalau tidak ada di opsi, berarti kalian harus buat dalam bentuk koma. Kita hitung, kita taruh komanya berdasarkan lompatan. Jadi di sini misalkan kalian mau taruh komanya di antara 5 dan 8. Maka kalian cukup melompat dari angka terakhir yaitu 8. Kita lompat, kita kasih lompatan sekali. Oke, nah berarti kita taruhnya di antara komanya di antara 5 dan 8. Maka kita tulis menjadi 45,8 dikali 10 pangkat. Nah, pangkatnya berapa? Pangkatnya 5 ditambah 1. Kenapa 1? Karena melompat sebanyak 1 kali. Maka hasilnya menjadi 45,8 dikali 10 pangkat 6. Kalau belum ada juga, berarti kita lompat lagi sebanyak 2 kali. Berarti kita mau taruh komanya di antara 4 dan 5. 1, 2. Oke, kita taruh di antara 4 dan 5 menjadi 4,58 dikali 10 pangkat 5. Karena lompatnya 2 kali, maka ditambah 2. Tambah 2 menjadi 4,58 dikali 10 pangkat 7. Lalu kalau belum ada juga, maka kita tambahkan lompatannya. Berarti menjadi berapa? Menjadi 3 kali dari angka terakhir, yaitu 1, 2, 3. Karena angkanya sudah habis, di depan 4 sudah tidak ada angka lagi, maka kita harus tambahkan 0 di depannya, sehingga komanya berada di antara 0 dan 4. Jadinya 0,458 dikali 10 pangkat, karena lompatnya 3 kali maka ditambah 3. 1, 2, 3. Jadi ditambah 3 menjadi 0,458 dikali 10 pangkat 8. Oke, nah jadi kita bisa simpulkan untuk soal yang seperti ini, ketika dia bentuknya tidak ada komanya, maka pangkatnya menjadi positif. Langkahnya berarti ketika kita melangkah ke kiri sebanyak 1 kali, maka 1 kali lompatan itu membuat pangkatnya bertambah 1. Kalau ke kanan, nanti kalau kalian coba ke kanan, maka akan berkurang 1 setiap lompatannya. Kita tulis ya. Oke, ini bisa jadi clue untuk soal-soal yang lain. Oke, untuk soal selanjutnya, bentuk baku dari 0,0000285. Kita tulis 285-nya dikali, kita hitung 10 pangkatnya berdasarkan angka di belakang koma. Di sini berarti bagian belakangnya yang sebelah sini, yang ini ya. Nah, kita hitung nih berapa angka di belakang komanya, patokannya komanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti karena dia koma, ada komanya, maka termasuknya ke dalam bentuk desimal, sehingga pangkatnya jadi negatif atau min. Jadi ya, pangkatnya negatif, maka di sini tulisnya 10 pangkat min 7. Oke, ke bentuk lainnya sama kayak tadi, sama seperti yang tadi, berarti kita kasih satu langkah ya, berarti 28,5 dikali 10 pangkat min 7 tambah 1. Karena satu angka jadi tambah 1, jadi 28,5 dikali 10 pangkat min 6. Nah,
Nah, kalau bentuk lainnya berarti kita langkahin lagi menjadi 2 kali, berarti 2,85 dikali 10 pangkat min 7, berarti karena 2 kali tambahnya tambah 2, sehingga 2,85 dikali 10 pangkat min 5. Oke, kalau belum ada juga berarti kita langkahkan 3 kali, sehingga bentuknya jadi ada 0 di depan 2, karena angkanya habis maka dikasih 0,285 dikali 10 pangkat min 7, karena langkahnya 3 kali maka ditambah 3, sehingga tulisannya jadi 0,285 dikali 10 pangkat min 4. Baik, soal selanjutnya yaitu 8 pangkat 2/3. Jadi 8-nya kita rubah dulu bentuknya dengan clue, bisa kita pakai clue-nya yang ada di pangkat di soal. Pangkat di soal itu ada angka 2 dan angka 3. Nah, di sini kita bisa tentukan kira-kira bisa dibuat jadi 2 pangkat N atau 3 pangkat N. Maksudnya kira-kira 2 pangkat berapa atau 3 pangkat berapa ya untuk 8. Nah, kita pilih 2 pangkat. Kenapa? Karena 8 aja kan bisa dibagi 2. Jadi logikanya 2 bisa dibuat dalam bentuk 2 pangkat. Jadi N-nya ditemukan yaitu 3. Oke, berarti di sini kita tentukan bahwa 8 itu bisa dibuat jadi 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2 atau sama dengan 8. Nah, maka di sini bentuk 8 sama dengan 2 pangkat 3. Oke, nah berarti soalnya kita buat dalam bentuk 2 pangkat 3 dalam kurung, lalu dikali lagi dengan 2 pangkat 2/3. Jadi kalau pangkat dikalikan lagi, maka pangkatnya mengali. Jadi 2 pangkat 3 kali 2/3. Lalu maka ini bisa dibagi 3 dengan 3, sehingga hasilnya jadi 2 pangkat 2 yang berarti 4. Oke, itu dia hasilnya. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, kalau ada yang soal seperti ini, berarti maksudnya adalah pangkat yang ada di dalam kurung akan dikalikan semua dengan yang di luar kurung. Di sini yang paling atas di pembilangnya 3-nya itu pangkatnya pangkat 1 ya. Berarti kalau tidak ada pangkatnya, maknanya adalah pangkat 1. Begitupun juga yang penyebutnya. Berarti 3 pangkat 1 kali 2 kali min 2, terus P pangkat min 3 kali min 2, lalu Q pangkat 3 kali min 2. Lalu bawahnya juga sama, 3 pangkat 2 dikali dengan min 3, lalu P pangkat min 1 kali min 3, dan Q pangkat 2 kali min 3. Oke, lalu kita lanjutkan, berarti jangan lupa diingat-ingat untuk plus kali plus sama dengan plus, min kali min sama dengan plus, plus kali min sama dengan min, lalu min kali plus sama dengan min. Oke, dikali plus sama dengan min. Jadi maksudnya adalah untuk tanda yang sama dan tanda yang beda itu kita punya clue, yaitu kalau tandanya sama, maka hasilnya akan selalu positif. Kalau tandanya beda, hasil akan negatif. Maka di sini hasilnya 3 kali 1 kali min 2 berarti min 2, P pangkat min 3 kali min 2 plus 6, Q kali 3 kali min 2 jadi min 6, per 2 kali min 3 berarti 3 pangkat min 6, P pangkat 3, dan Q pangkat min 6. Oke. Lalu kalau dia pembagian, maka kita harus ingat bahwa ada sifat, yaitu pangkatnya akan dikurangi. Kalau angkanya sama, berarti 3 dikurangi dengan yang 3, P dikurangi dengan yang P, Q dikurangi dengan yang Q. Oke, berarti min 2 dikurang min 6 gitu kan ya, 6 kurang 3 dan 6 kurang min 6. Lalu kalau ada tanda yang berdekatan, maka di sini harus dikalikan ya, tadi kan udah dikurang, berarti nanti kita kalikan, maka hasilnya min 2 ditambah 6 karena min kali min plus, lalu P 6 kurang 3 langsung aja 3, ini dikalikan hasilnya jadi plus, jadi min 6 tambah 6 ya, min 6 tambah 6, sehingga hasilnya 3 min 2 tambah 6 adalah 4, P pangkat 3, lalu Q-nya jadi pangkat 0.
Nah, perlu diingat kalau angka atau variabel dia pangkatnya 0, maka hasilnya akan selalu 1. Jadi semua angka jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya akan selalu 1. Oke, maka nanti hasilnya adalah Q-nya akan jadi 1, sehingga kalau Q-nya 1, maka tidak perlu ditulis ya. Oke, jadi hasilnya adalah 3 pangkat 4, P pangkat 3, Q-nya tidak ditulis, sehingga 3 pangkat 4 81, P-nya pangkat 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada persegi panjang dengan keliling akar 300 dan lebarnya akar 12. Nah, kita ingat-ingat bahwa keliling itu kalau untuk persegi panjang dia adalah perkalian dari 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Di sini kita misalkan kelilingnya K, panjangnya P, lebarnya kita simbolkan dengan L ya, L seperti ini. Jadi keliling persegi panjang itu 2 dikali panjang tambah lebar. Sehingga bisa kita tulis kelilingnya di sini 300, maka hasilnya akan nanti kelilingnya kita ganti dengan akar 300. Jadi akar 300 sama dengan 2 dikali, berarti di sini yang kita cari panjang maka tulis panjang, kali lebarnya itu akar 12. Oke. Akar 12 tutup kurung, akar 300-nya bisa kita rubah menjadi 100 kali 3 berdasarkan hasil pangkat 2. 2 dikali panjang ditambah 12-nya jadi 4 dikali 3. Oke, jadi akar 100-nya kita jadiin 10 ya, karena akar 100 itu 10, 2 dikali panjang tambah akar 4-nya berubah menjadi 2 akar 3, karena 4 itu adalah 2, akar 4 adalah 2. Jadi, di sini langsung kita kalikan nih, yang 2-nya dikali P, 2-nya dikali 2 akar 3. Sehingga hasilnya 10 akar 3 sama dengan 2P ditambah 2 kali 2, 4 akar 3. Lalu karena kita mau cari P, maka di sini kita boleh pindahkan nih yang nggak ada P-nya. Jadi kita pindahin yang 4 akar 3-nya jadi min 4 akar 3. Berubah tandanya kalau dia berpindah posisi. Oke, berarti ini kita kurangkan jadi 6 akar 3 sama dengan 2P. Nah, untuk mencari P-nya, maka 2-nya harus kita pindah ke sebelah kiri karena dia perkalian berubah jadi pembagian. Jadi 6 per 2 akar 3. Sehingga dibagi 6 bagi 2 sama dengan 3 akar 3. Nah, ini hasilnya. Panjangnya 3 akar 3 cm. Oke, lanjut ke soal yang ke-6. Ya, soal yang ke-6 ini menyamakan penyebutnya dulu ya, karena penyebutnya beda nih. Dia kan bentuk pecahan, berarti kita harus samakan penyebutnya. Nah, di sini kita harus bisa cek kira-kira yang kecil bisa nggak ya dijadikan ke yang besar. Nah, yang kecilnya itu yang mana? Yang kecilnya bisa kita identifikasikan yaitu yang angkanya kecil-kecil. Berarti di sini ada 2 min akar 3. Berarti kita mau cek apakah 2 min akar 3 bisa dirubah menjadi 4 min 2 akar 3. Bisa kita cek dengan membagi angkanya, yaitu 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, karena bisa dibagi atau menghasilkan angka yang bulat dengan pembagiannya, sehingga kita bisa menduga bahwa 2 min akar 3 itu bisa kita kalikan dengan 2 sehingga hasil nanti bakal 4 min 2 akar 3. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi bisa kita kalikan nih. Jadi 2 min akar 3-nya kita kalikan dengan 2. Nah, ketika dikalikan ke dalam 2 dikali 2 lalu akar 2 dikali min akar 3 hasilnya adalah 2 kali 2 4 min 2 akar 3. Nah, berarti terbukti bahwa 2 min akar 3 itu bisa kita rubah menjadi bentuk yang besar yaitu 4 min 2 akar 3. Oke. Lanjut, berarti kita rubah dulu penyebutnya. 6 akar 3 ditambah akar 3, berarti kan penyebutnya mau jadi 4 min 2 akar 3 ya, lalu 2 min akar 3. Oke, jadi kita kalikan dengan 2 ya, 2 akar 3 per, karena bawahnya sudah sama, maka langsung aja tulis 1 aja, jadi 4 min 2 akar 3. Nah, lalu kita kita tambahkan yang 6 dengan 2, jadi 8 akar 3 per 4 min 2 akar 3.
Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat bentuk rasionalnya, yaitu dengan mengkalikan akar sekawan. Nah, akar sekawan itu apa? Berarti kita kalikan dengan bentuk seperti bentuk penyebutnya, yaitu 4 min 2 akar 3, tapi dengan tanda yang berlawanan. Jadi kalau dia di sini min, berarti nanti dikalikannya dengan bentuk plusnya. Berarti 8 akar 3 per 4 min 2 akar 3 dikalikan dengan 4 plus 2 akar 3 dikalikan pelangi, jadi 8 kali 4 32 akar 3 ditambah 8 kali 2 itu 16, akar 3 kali akar 3 sama dengan 3 per 4 kali 4 itu 16, lalu nanti min 2 akar 3 dikali min 2 akar 3 plus 2 akar 3, min jadi min 2 kali 2 min 4 akar 3, min 4 kali 3 ya, akar 3 nya hilang. Nah, 16 kali 3 itu 48 per 16 dikurang 4 kali 3 12. Lalu kita nanti akan kurangkan 16 dengan 12 menjadi 4. Nah, kita cek dulu kira-kira yang atas bisa nggak dibagi dengan yang bawah. Ternyata bisa ya, 32 bagi 4 bisa, 48 bagi 4 juga bisa. Maka bisa kita sederhanakan menjadi 32 bagi 4 itu 8, nanti 48 bagi 4 itu berarti 12. Maka hasilnya adalah 8 akar 3 ditambah 12. Lanjut ke soal yang ke-7. Kita lihat di sini ada akar 18. Jadi kita lihat kalau di sini ada bentuk akar yang angkanya besar, maka kita arahkan, kita sederhanakan. Nah, akar 18 itu bisa kita uraikan menjadi akar 9 dikali 2. Nah, kenapa akar 9? Karena nanti tujuannya adalah kita mau keluarkan dari akar. Karena 9 itu sama dengan 3 pangkat 2, maka akar 9 sama dengan 3. Maka dikeluarkan dari akar 9-nya itu jadi 3, tetap akar 2 tetap jadi akar 2. Maka bisa ditulis 3 akar 18 dikurang 2 akar 2 menjadi 3 dikali akar 9. Ya, akar 9 dikali 2 dikurang 2 akar 2. Nah, lalu akar 9-nya keluarkan jadi 3 akar 2 min 2 akar 2. 3 kali 3 itu 9, berarti 9 akar 2 dikurang 2 akar 2, 9 dan 2-nya kita kurangkan jadi 7 akar 2. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Di sini berarti disuruh merasionalkan, maka 6 akar 10 per akar 5 min akar 2. Maka kita ikuti bentuk dari penyebutnya, yaitu akar 5 min akar 2. Untuk merasionalkannya kita kalikan, tandanya kita rubah menjadi plus, maka dikalikan dengan akar 5 ditambah akar 2 per akar 5 ditambah akar 2. Nah, kita kalikan pelangi jadi 6, akar 10-nya kita kalikan akar 5. Kenapa akar 6-nya dikalikan? Karena dia di depan akar 5-nya nggak ada angkanya ya. Lalu 6 akar 10-nya juga dikalikan dengan 2 jadi akar 20, yang bawah 5, akar 5 kali akar 5 5, akar 2 kali akar 2 2. Nah, lalu 6 akar 50 ditambah 6 akar 20-nya per 5 kurang 2 itu 3. Nah, jadi nanti kita sederhanakan dulu ya. Maksudnya dibagi dengan 3-nya. Jadi 6 bagi 3 nanti hasilnya 2, lalu 6 bagi 3 juga 2. Jadi semua 6 yang ada di atas kita bagi dengan 3 yang ada di bawah. Nah, berarti hasilnya jadi 2 akar 50 ditambah 2 akar 20. Nah, berarti selanjutnya akar 50-nya kita bisa keluarkan nih. Kita jadikan 25 dikali 2 ditambah akar 20 itu bisa kita bagi jadi 4 kali 5 ya. Nah, berarti nanti mau kita keluarkan 25-nya menjadi 5. Ya, akar 25 jadi 5. Lalu akar 2-nya tetap ditambah 2 dikali akar 4 kita keluarkan jadi 2 karena 2 pangkat 2 4 akar 5. Jadi 10 akar 2 dikalikan ditambah 4 akar 5. Baik, soal berikutnya ini berarti kita berlaku sifat yaitu menambahkan bentuk pangkatnya. Jadi ingat ya, kalau dia angkanya sama lalu dia dikalikan, maka A pangkat N kita tambah nih dengan pangkat M-nya gitu ya. Berarti A pangkat N dikali A pangkat M, hasilnya maka akan jadi A pangkat N ditambah M.
gitu. Nah, ini bentuknya mirip dengan yang bentuknya sama dengan sifat yang sudah ditulis, maka 12 pangkat 7 ditambah min 15. Jadi 12 pangkat 7 ditambah min 15 sama dengan min 8. Nah, karena bentuk pangkatnya masih negatif, maka kita buat ke bentuk positif dengan meletakkannya di bawah. Karena atasnya kosong jadi 1. Lalu ini yang 10, nomor 10 adalah kita rasionalkan ya seperti yang tadi. Berarti bentuk rasionalnya mengikuti dari penyebutnya, yaitu akar 3 plus akar 2, maka nanti hasil bentuk akar sekawannya adalah akar 3 dikurang akar 2 atau min akar 2 per akar 3 min akar 2. Nah, seperti biasa di step selanjutnya adalah mengkalikan atau dikalikan bentuk pelangi, yaitu 5-nya dikali akar 3 jadi 5 akar 3 dikurang 5 akar 2. Kenapa min? Karena ada minnya di depan min 2-nya. Lalu yang bawah depan kali depan, belakang kali belakang, hasilnya 3 min 2. Nah, oke, berarti tinggal kita kurangkan 3 min 2-nya, yang atas kita tulis lagi jadi 5 akar 3 dikurang 5 akar 2 per 3 kurang 2 sama dengan 1. Nah, kalau dibagi 1 berarti nanti hasilnya tinggal atas 5 akar 3 dikurang 5 akar 2. Oke, lanjut ke soal esai, yaitu di sini ada persegi dengan panjang 1/3 pangkat min 2 kali setengah. Nah, berarti nanti berlaku perkalian yang seperti ini, dan ternyata bisa dicoret ya, min 2 sama 2 hasilnya jadi min 1. Oke, makanya jadi jadi min 1-nya kita tulis, sehingga nanti karena dia pangkatnya masih negatif, cara cepatnya kalau dia bentuk pecahan tinggal kita balik. Jadi 3/1 pangkat 1 ya, tandanya pangkatnya berubah jadi pangkat 1, jadi positif. Kalau dipangkatkan jadi 3/1 sehingga hasilnya 3. Maka sisinya menjadi 3 cm. Untuk luas persegi rumusnya adalah sisi kali sisi atau S kali S. Sisinya di sini 3, berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Maka luas perseginya adalah 9 cm pangkat 2 atau cm persegi. Untuk esai nomor 2, di sini diminta untuk mencari panjang AD. Maka untuk mencari panjang AD, kita tentukan dulu panjang AC. Dengan apa? Berarti AC ini sebagai sisi miring. Kenapa? Karena patokannya adalah sudut siku-siku. Depannya apa? Sisi miring. Nah, berarti AC-nya menjadi AC kuadrat sama dengan, atau AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Di sini AB-nya 12 pangkat 2 ditambah BC-nya 9 pangkat 2. 12 pangkat 2 kita tahu hasilnya adalah 144, 9 pangkat 2 hasilnya 81. Nah, berarti 144 ditambah 81 adalah 225, akar 225 adalah 15. Lanjut kita ke langkah kedua, berarti kita mau cari AD. AD-nya berarti gimana? AD-nya sebagai sisi miring, sehingga AD-nya rumusnya sama kayak tadi AC, cuman diganti sisinya aja. Ya, AC-nya itu tadi kita temukan yaitu 15, berarti ditambah dengan CD-nya 8. AC-nya sama dengan 15 pangkat 2. 15 pangkat 2 ditambah CD-nya 8 pangkat 2. Di 15 pangkat 2 itu sama dengan 225 ditambah 8 pangkat 2 itu 64. Dan ditambahkan hasilnya 289, yang berarti akar dari 289 adalah 17 cm. Jadi AD-nya 17 cm. Untuk esai nomor 3, di sini ceritanya ada tongkat nih, terus dia disenderin di tembok. Kita bisa gambarin dalam bentuk segitiga siku-siku. Jadi di sini ada tembok, dia tingginya berarti di sini dari jarak ujung tongkat bertembok. Berarti sebuah tongkat panjangnya 125 ya. Berarti dia menyender gitu ya. Panjangnya 125. Ini tongkatnya berarti panjangnya 125. Disandarkan pada tembok. Jika jarak ujung tongkat pada tembok ke tanah, berarti ujungnya sampai tanah bisa dikatakan juga sebagai tinggi tembok, yaitu 117. Nah, kalau bentuknya kayak gini berarti terbayang ya, yang dicari adalah jarak ujung tongkat yang pada tanah ke tembok, berarti yang dicari adalah sisi alas. Nah, sudah tergambar, maka kita tahu bahwa yang dicari itu adalah alasnya. Misalkan kita simbolkan dengan X.
Maka kalau yang dicari sisi alas berarti sisi miringnya kita kurangin dengan sisi tegaknya. Oke, tulis. Nah, berarti X-nya sama dengan akar dari 125 nya sebagai sisi miring, 125 pangkat 2 dikurang 117 pangkat 2. Hasil dari 125 pangkat 2 itu bisa kita cari pakai perkalian biasa ya. Berarti hasilnya berapa? 15.625 dikurang 117 pangkat 2 itu adalah 13.689. Nah, ketika dikurangkan hasilnya adalah 9.936 yang berarti akar dari 44. Jadi panjangnya adalah 44 cm. Lanjut ke esai 4, di sini ada panjang segitiga siku-siku tapi dia sama kaki. Sehingga diketahui hipotenusanya adalah 40. Maka sisi tegak dan sisi alasnya berarti sama ya. Nah, karena sama berarti bisa kita jadikan satu atau kita simbolkan atau kita misalkan dengan satu variabel aja. Misalkan kita simbolkan dengan X. Maka kita ingat lagi hasil dari pangkat hipotenusa itu adalah C kuadrat ditambah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kita masukin nih ke rumusnya 40 pangkat 2 sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat, maka jadinya 2X kuadrat. Nah, berarti karena kita mau cari X-nya, maka 2-nya kita pangkatin 2 dulu ya. Jadi 1600 sama dengan 2X pangkat 2. Nah, jadi 1600-nya kita bagi dengan 2. 1900 dibagi 2, lalu X pangkat 2, 1900 bagi 2 adalah 800, ya 16 bagi 2 itu 8, jadi 800, X pangkat 2. Lalu kita, karena kita mau cari X-nya, maka kita harus hilangin nih pangkatnya dengan dikasih akar. Maka yang sebelah kiri juga dikasih akar, jadi akar 800. Nah, karena udah diakarin, maka X pangkat 2-nya hilang pangkat 2-nya, jadi tinggal X aja. Nah, akar 800-nya bisa kita pecah atau kita jabarkan menjadi misalkan 400 kali 2 ya. Karena akar dari 400 kan bisa kita keluarkan dari akar jadi 20 nih. Jadi bisa lebih sederhana. Jadi akar 400-nya sama dengan 20, akar 2-nya tetap. Jadi hasilnya adalah sisi siku-sikunya adalah 20 akar 2. Jadi karena sama, jadi langsung diwakilkan dengan X, yaitu panjang sisinya adalah 20 akar 2 cm. Lanjut ke esai 5. Jadi di sini disuruh mencari dua sisi, yaitu CD dan BC. Sama ya seperti tadi. Berarti CD-nya itu bisa kita cari dengan menambahkan sisi miring dengan sisi alas, karena CD-nya sebagai sisi tegak. Bukan menambahkan, tapi mengurangi. Nah, karena dia sisi tegak, maka dikurangi, hasilnya 15 akar pangkat 2, 225, dikurang 9 pangkat 2 itu 81. 225 dikurang 81 adalah 144, yang berarti akar 144 adalah 12. Nah, udah ketemu nih CD-nya, berarti kita bisa cari panjang BC-nya atau CB-nya. Nah, berarti kalau mau cari CB itu dia sebagai sisi miring ya. Karena sisi miring berarti rumusnya adalah ditambahkan. Di sini yang ditambahkan adalah CD kuadrat ya, karena dia sebagai sisi tegaknya BC, ditambah BD kuadrat. BD itu sisi alasnya. CD-nya itu tadi kita udah ketemu 12 pangkat 2, ditambah BD-nya 16 pangkat 2. Nah, ditambahkan 12 pangkat 2 itu 144, ditambah 16 pangkat 2 itu 256. Lalu kita tambahkan 144 tambah 256 sama dengan 400, berarti akar dari 400 sama dengan 20. Oke, jadi hasilnya adalah CD-nya 12 cm, BC-nya adalah 20 cm. Oke, terima kasih, semangat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.